Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam jumpa para gembala baik dan murah hati dimanapun Anda menyimak saat ini. Berjumpa kembali melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Minggu 24 April 2016 yang merupakan hari Minggu Paskah kelima. Apa kabarnya Anda semua? Pada hari ini kesempatan yang begitu indah di hari Minggu yang merupakan Minggu Paskah kelima ini, kita bersyukur karena kita juga bisa kembali menyimak dan juga memperoleh santapan rohani yang akan menguatkan kita semua. Untuk itu telah hadir di studio Romo Diocesan Vincentius Adi Prasojo dan juga bersama dengan Alexandra Sisi. Mari kita sapa Romo Adi. Salam jumpa Romo. Dalam jumpa, salam sejahtera, Sisi dan para gembala baik dan murah hati. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin Romo. Semoga kabar Romo tetap dalam keadaan yang selalu penuh sukacita dan selalu bersemangat ya Romo. Betul, amin. Amin. Baik, para gembala baik dan murah hati, pada hari ini kita nanti akan memperoleh beberapa bacaan yang tentunya berasal dari Kisah Para Rasul, kemudian juga Kitab Wahyu dan Bacaan Yohanes. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama siapkan diri kita. Kita buka hati kita untuk menyapa Allah Bapa di surga sebagai doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Adi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengeningkan diri, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkat cinta kasih-Mu kami Kau tebus dan Kau angkat menjadi putra dan putri-Mu. Kami bersyukur bahwa kami Kau jadikan satu dalam perhimpunan perkumpulan anak-anak yang diselamatkan dalam nama putra-Mu. Bukalah hati, pikiran dan budi kami saat ini supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat meresapkannya sehingga kami dapat wujudkan juga dalam hidup kami sehari-hari. Semoga perintah-Mu yang agung bagi kami untuk saling mengasihi satu sama lain senantiasa kami hidupi, dan dengan mengasihi kami pun juga semakin dikenali sebagai putra dan putri-Mu. Semuanya ini kami aturkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, doa pembuka yang tentunya bisa menguatkan kita semua dan juga sekaligus menyertai aktivitas kita. Dan mari kita sama-sama siapkan diri kita. Silahkan bagi Anda yang sudah menyiapkan kitab suci, kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan serta menghayati Kisah Para Rasul bab 14 ayat 21b sampai 27. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan panatua-panatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan panatua-panatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan.
Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang terkasih, Gembala Baik dan Murah Hati, mari kita tanggapi kisah para rasul dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 145. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpakiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpakiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpakiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpakiklah untuk Allah, Raja semesta. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, Mazmur tanggapan dari Mazmur 145, dan kini kita masuki bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 5a. Aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang dari tahta, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, mari kita persiapkan diri kita, kita buka hati kita akan masuki bait pengantar Injil, kemudian kita akan menyimak serta merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan 34 sampai 35. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kamu sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, tadi Injil Yesus Kristus menurut Yohanes yang telah kita renungkan bersama. Dan Romo Adi, kita akan mulai untuk memperoleh inspirasi pewartaan dari bacaan yang pertama ya Romo. Ya, di hari Minggu, di harinya Tuhan ini, Tuhan ingin menyapa kita dengan bacaan-bacaan, dengan sabda-sabdanya yang sungguh luar biasa Sisi. Iya. 3 bacaan dengan sudut yang berbeda tapi saling mengikat satu sama lain. Ada benang merah. Baik, kita telaah sedikit mulai dari bacaan pertama ya. Yeah. Penjelasan mengenai bacaan pertama secara umum ialah bahwa ketika masa Paskah ini, bacaan pertama tidak lagi diambil dari Perjanjian Lama. Tapi selama Paskah, bacaan pertama selalu diambil dari Kisah Para Rasul. Yeah. Mengapa? Karena kepada kita ingin ditampilkan bagaimana gereja perdana itu mulai tumbuh menanggapi kabar gembira Kristus yang bangkit dan mulia. Sehingga daripadanya kita bisa memetik buah-buah rohani dari dinamika jemaat atau komunitas iman yang perdana itu. Nah, persis pada bacaan pertama yang kita dengarkan tadi dari Kisah Para Rasul, kita memasuki bagian kedua. Kisah Para Rasul terbagi dari 2 bagian. Bagian yang pertama itu berbicara mengenai Yerusalem sebagai pusat cerita. Dan tema utamanya adalah perluasan gereja dari Yerusalem ke seluruh Palestina. Jadi ada tahapannya. Dan kita masuk paruh kedua, setengah berikutnya, yaitu yang menjadi pusat cerita adalah Antiokhia yang kita dengarkan dalam bacaan pertama ini. Antiokhia menjadi pusat cerita dan menyokong perluasan gereja di Asia dan di Eropa. Mulailah iman akan Yesus Kristus menyebar ke segala bangsa. Tentu saja di sana ada peran sangat penting dan strategis dari Rasul Paulus sendiri. Perluasan ini dilaksanakan dengan 3 perjalanan misi oleh Paulus, masing-masing dimulai dan diakhiri di Antiokhia. Sungguh menarik. Kita mulai dari
ayat per ayat ya. Saya tidak akan membahas semua, tapi membahas beberapa ayat yang menurut saya baik kita perhatikan, yang kira-kira bisa memberi kepada kita potret tentang gereja perdana. Siapa mereka, apa yang mereka hadapi, bagaimana mereka bergulat, bagaimana mereka bertahan. Saya ambil pertama dari ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Pertama, ini Paulus yang datang dan melakukan dan mewartakan. Pada ayat sebelumnya ada kisah menarik tentang bagaimana Rasul Paulus di ayat 19 dan 20. Bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas itu dirajam. Terutama Paulus. Dirajam oleh orang banyak, oleh orang Yahudi yang tidak menyukai pengikut Yesus. Lalu dikatakan di situ seakan-akan Paulus sudah mati. Tapi ternyata belum, tiba-tiba dia bangkit lagi dan berjalan kembali ke dalam kota Antiokhia. Jadi pertama, kalau Paulus mengatakan bahwa sebelum masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, ya karena memang sebelumnya dirinya juga mengalami dan memberi contoh bahwa sebagai rasul dia pun mengalami. Dia dirajam sampai setengah mati, kelenger, mungkin sampai pingsan, dikira mati itu, tapi bangkit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus bicara soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini tentu yang dimaksudkan adalah kenyataan eskatologis, kenyataan nanti akhir zaman yang masih akan terjadi di masa depan ketika Yesus akan kembali lagi. Kita juga menjadi tahu bahwa pada saat itu gereja perdana sudah mulai mengalami tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Sudah mulai ada pengejaran-pengejaran dari baik itu umat perjanjian lama maupun dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Sudah mulai ada perlawanan. Dan kita tahu berikut-berikutnya sampai puluhan dan beberapa tahun mereka disiksa, dibunuh dan segala macam. Jadi masa-masa yang boleh dikata sangat sulit sebenarnya buat pengikut Kristus ya. Iya. Sudah mulai masa-masa penderitaan dari gereja perdana. Maka ayat ini bicara untuk meneguhkan juga mereka. Nah, kemudian ayat 26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, sekarang para rasul kembali ke Antiokhia yang di Syria itu, yaitu di tempat dari mana mereka pada awalnya diutus untuk memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus tidak hanya menabur iman, tetapi juga memelihara. Dia kembali ke tempat awal Paulus dan Barnabas diutus. Kita bisa mengerti bahwa saat itu komunitas satu gereja di Antiokhia sudah mulai terlepas dari komunitas satu gereja di Yerusalem, dari gereja induk di Yerusalem. Mereka mulai mandiri dan para rasul juga lama tinggal bersama dengan mereka. Nah, itu gambarannya. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanan sejarah para rasul sampai akhirnya mereka kembali lagi ke Antiokhia. Lalu ayat berikutnya, saya loncat kembali ke sebelumnya, ayat 23, untuk memperlihatkan bagaimana mereka bisa bertahan. Ada peran siapa sebenarnya. Dikatakan di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi, para rasul datang ke suatu tempat, datang ke Antiokhia, kemudian memilih dan menetapkan penatua. Tidak dikatakan bagaimana cara pemilihannya, apakah seperti sekarang voting atau usulan dari seperti pemilihan ketua lingkungan ya. Ada diusulkan usulan dulu dari umat lalu dicalon dan segala macam. Tidak diceritakan, tapi yang pasti bahwa para rasul
untuk memastikan sustainability, keberlanjutan umat, mereka mengangkat dan menetapkan penatua-penatua. Itu pun juga dilakukan setelah berdoa dan berpuasa. Jadi ini istimewa bagaimana gereja perdana bertahan melalui olah rohani, tetapi juga melalui kepemimpinan rohani yang bisa menjaga mereka. Dikatakan bahwa ada beberapa orang penatua di setiap gereja lokal. Mungkin di gereja kota tertentu ada beberapa kelompok persekutuan rumah tangga di bawah pimpinan seorang penatua. Mungkin dibayangkan tergantung banyaknya jemaat juga ya. Kalau di kota besar pasti ada beberapa lingkungan mungkin ya, atau beberapa wilayah. Kalau di tempat yang lebih kecil mungkin satu lingkungan dan segala macam. Tapi bisa dibayangkan bagaimana zaman itu para rasul sudah memperhatikan pemeliharaan iman umat. Karena praktis Paulus dan Barnabas kan mereka harus pergi terus. Paling-paling tinggal di sebuah jemaat setahun, 2 tahun. Mereka harus pergi ke kota-kota lain untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan kita tahu jemaat di Antioquia termasuk jemaat yang paling lama bertahan dibandingkan di Yerusalem. Kita bisa melihat dari bacaan pertama ini dinamika jemaat perdana khususnya di Antioquia. Begitu Sisi. Jadi juga terlihat bahwa rasul-rasul ini yaitu melalui Paulus dan Barnabas sudah menerapkan juga seperti leadership gitu ya Romo. Jadi memilih dan kemudian untuk sustainable tadi ya. Jadi kepemimpinan rohani. Betul. Mengangkat di antara mereka, dan dengan mengangkatnya dan menetapkannya juga dengan proses olah rohani, dengan berdoa, berpuasa. Jadi tidak ada politik-politikan, tidak ada kompetisi, intrik-intrik, tidak. Justru ini yang membuat mereka bisa bertahan dan saling memelihara iman, karena dalam persekutuan-persekutuan kecil-kecil itu ada penatua yang diangkat oleh para rasul. Iya, sungguh menarik ya Romo ya. Dan juga bagaimana kita juga bisa mengambil teladan tentang jemaat di Antioquia itu ya Romo, yang bertahan lama ya. Lalu bagaimana untuk bacaan kedua Romo dari kitab Wahyu, setelah kita tadi mendengarkan bacaan pertama dari kisah para rasul. Di sini kan tentang Yohanes ya Romo. Kitab Wahyu berisikan kesaksian pewahyuan Yohanes. Kitab Wahyu ini bisa kita sambungkan dengan bacaan pertama ketika dalam ayat 22 dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jemaat gereja perdana itu sudah punya keyakinan yang utuh dan kuat bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, dan disitulah kerajaan Allah datang, Yerusalem baru datang, seluruh penderitaan, sengsara diubah menjadi kebangkitan total. Dan kitab Wahyu kita tahu ini surat yang ditujukan juga kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, persis seperti di Antioquia dan sekitarnya. Yang pada saat penulisan kitab Wahyu ada seorang ahli tafsir mengatakan ditulis ketika jemaat-jemaat di Asia Kecil itu mulai agak padam semangat religiusnya karena dihantam oleh pelbagai penderitaan, penganiayaan dan pengejaran-pengejaran. Kitab Wahyu hadir untuk memberikan peneguhan iman yang luar biasa. Pengejaran-pengejaran sudah mereka alami, penyiksaan-penyiksaan sudah mereka alami, dan semakin mereka mengalami itu, mereka semakin bertumbuh dan berkuat, dan tumbuh dan kuat harapan akan hadirnya Yesus kedua kalinya. Tidak hanya ketika zaman Kaisar Nero, tapi juga pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Kaisar Domitianus sekitar tahun 94 sampai 96. Itu luar biasa hebat. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan, aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Sasaran dan pengharapan terakhir dari iman perjanjian baru ialah suatu dunia baru yang diubah dan ditebus, tempat Kristus tinggal dengan umatnya dan kebenaran berdiam dalam kesempurnaan kekudusan.
Sungguh menarik bagaimana keyakinan akan hadirnya Yerusalem baru itu. Komunitas Antioquia menjadi komunitas yang berpengharapan karena dengan kitab Wahyu ini seakan-akan ada cahaya terang di ujung lorong. Bahwa apa yang mereka alami di dunia ini akan disempurnakan dengan kehadiran langit dan bumi yang baru. Juga yang menarik dari ayat 3 sisi. Dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari surga dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kalimat yang diucapkan dari surga ini seakan-akan merangkum tujuan kitab Wahyu dan tujuan sejarah manusia, yaitu bahwa Allah akan diam bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan, lihatlah kemah Allah. Nah, saya ingin mengupas secara khusus kata kemah. Kemah di sini sudah sangat sering digunakan dalam perjanjian lama. Kita tahu ada kemah suci di mana tempat yang Maha Kudus Allah berjumpa dengan umatnya di kitab Imamat bab 26 ayat 11. Terus juga dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes digambarkan mengenai peristiwa inkarnasi sebagai peristiwa kemah Allah yang hadir, yaitu firman. Di ayat pertama dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini ada konsistensi penghayatan iman yang sama. Diam di antara kita, firman itu yang adalah Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Dan dalam ayat 3 ini dikatakan bahwa kali itu kemah suci akan menetap, tidak akan ada perpisahan lagi antara Allah dengan umatnya. Pokoknya secara paripurna bersatu. Allah sungguh hadir di tengah-tengah manusia. Semua aspek tragis kehidupan manusia hilang. Air mata, maut, ratapan, tangisan, penderitaan hilang. Kitab suci memang tidak menyangkal adanya penderitaan dan maut, tetapi melalui kitab ini kita diberi kepastian bahkan tiba saatnya oleh kasih karunia Allah semua itu tidak akan ada lagi bagi orang yang percaya. Itu penggambaran kemah. Kemudian kita loncat lagi ayat kelima. Bab 21 ayat 5 mengatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah setia dan benar. Apa artinya baru? Baru bagi kita, umat perjanjian baru, itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dengan pembaptisan, kita menjadi ciptaan baru. Dan ini yang sudah kita alami sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah pribadi baru karena kita percaya kepada Tuhan. Dan dalam tulisan Rasul Paulus pada jemaat di Roma bab 8 ayat 21 juga dikatakan, makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, inilah sisi ayat-ayat yang memberikan pada kita spotlight tentang keyakinan gereja perdana terhadap Yerusalem baru seperti diungkapkan dalam kitab Wahyu ini. Ya, baik. Begitu. Banyak sekali ya Romo kalau dilihat ayat-ayat yang begitu memberikan penguatan dan juga mempunyai arti yang sangat besar ya Romo. Ya, baik. Namun tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung sesi pertama para gembala baik dan murah hati. Kemudian kita akan berjumpa kembali di sesi kedua.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dialog Iman Katolik. Kembali Anda simak Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Minggu 24 April 2016 yang merupakan hari Minggu Paskah kelima, dan masih bersama dengan Romo Diocesan Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi. Para gembala baik dan murah hati, kita akan melanjutkan kembali di mana tadi sesi pertama kita telah memperoleh inspirasi pewartaan dari kedua bacaan, baik dari Kisah Para Rasul maupun dari Kitab Wahyu, di mana keduanya juga mempunyai benang merahnya ya Romo? Ya, betul ya, Sisi. Dan secara kesimpulan dari intisari kedua bacaan itu, mungkin bagi pendengar yang baru saja bergabung Romo dan belum memperoleh inspirasi yang tadi, mungkin bisa disampaikan Romo. Ya, para gembala baik dan murati dan Sisi, yang kita bisa refleksikan dari sudut pandang iman kita saat ini terhadap bacaan-bacaan yang kita dengarkan, bahwa kepada kita disampaikan apa yang disebut dengan community of hope, komunitas pengharapan. Kita bisa memetik buah-buah rohani dari pergulatan gereja perdana, seperti disampaikan dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka menjadi komunitas pengharapan ketika iman mereka mulai tumbuh, berkobar-kobar, dan juga ketika mulai mereka mengalami penganiayaan, dan mereka saling meneguhkan satu sama lain sebagai komunitas. Dengan penatua yang ditunjuk oleh para rasul, mereka terus berdinamika, bergulat dalam iman. Dan juga pengharapan apa sih? Pengharapan akan datangnya Yesus kedua kalinya. Pengharapan akan datangnya Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru,
yang disampaikan secara lugas melalui kitab Wahyu dalam bacaan kedua. Mereka adalah komunitas pengharapan yang juga kita hayati hingga saat ini. Demikian Sisi. Baik, ya. Nah, yang menarik bahwa kita bisa memperoleh teladan, mengambil teladan dari gereja perdana tadi ya. Persis, Romo. Ya, baik. Lalu apa yang bisa kami peroleh juga dari bacaan Injil, Romo? Ya, dalam bacaan Injil, komunitas pengharapan diberi intinya, diberi isinya. Apa yang harus menjadi semangat dasar dalam komunitas pengharapan. Tidak lain, tidak bukan adalah perintah Yesus sendiri, yaitu hukum kasih. Bahwa dalam komunitas pengharapan setiap orang harus saling mengasihi, sehingga orang lain dapat melihat dan bersyukur bahwa komunitas itu jadi komunitas yang penuh kasih. Nah, kita masuk dalam Injil Yohanes bab 13. Kita tahu pada bagian ini Yesus menyampaikan rangkaian pesan perpisahan. Jadi pesan perpisahan ini juga ada di kisah-kisah perjanjian lama Sisi, yaitu perpisahan Yakub dalam Kejadian bab 49. Yosua juga mengucapkan pesan perpisahan di kitab Yosua bab 22-24. Dan juga Daud juga dalam kitab 1 Tawarik bab 28-29. Dan bahkan seluruh kitab Ulangan itu dapat jadi semacam pesan perpisahan. Musa kepada umat Israel. Yesus Tuhan kita juga memberi pesan perpisahan. Tapi sekaligus ada bedanya. Yesus memberikan pesan perpisahan kepada para murid seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil dan perikopa-perikopa selanjutnya. Dia memberikan pesan bahwa dia berpisah karena akan meninggal, tapi sekaligus juga pada dirinya sendiri Yesus yakin bahwa dia akan bangkit kembali. Dan itu bedanya antara Yesus dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Yesus memberikan pesan karena dia akan meninggal, tapi sekaligus dia yakin dia akan bangkit kembali. Nah, dalam rangkaian itu, pesan-pesan perpisahan disampaikan dalam Injil Yohanes itu diucapkan dalam percakapan Yesus dan para murid di ruang atas kan, ketika perjamuan dan segala macam, dari bab 13 sampai bab 16. Kata-kata Yesus yang diucapkan dalam kaitan dengan kepergiannya kepada Bapa sesaat lagi, dan juga Yesus mengingatkan keadaan yang akan dialami para pengikut Tuhan tanpa kehadiran dirinya. Ada 3 pokok ajaran utama yang disampaikan Yesus. Pertama, perintah-perintah yang menyangkut tugas yang harus dilaksanakan para murid, yaitu bersaksi dan menghasilkan buah karena kasih. Kedua, Yesus memperingatkan bahwa para murid akan mengalami perlawanan dari dunia dan iblis yang akan mereka hadapi. Dan ketiga, ini yang meneguhkan bagaimana Tuhan memberikan perlengkapan rohani bagi kehidupan iman para murid, sehingga mereka kelak akan menang pada saat Yesus datang kedua kalinya. 3 alur ajaran utama Yesus ketika pesan perpisahan. Dan ini semacam 3 hal ini semacam apa ya, sebagai senjata gitu ya Romo ya, bagi para murid. Iya, dan bagian ketiga itu terutamanya karena memberikan kekuatan dan dukungan pada para murid. Oke, kamu akan mengalami kesulitan, tapi sekaligus aku memberikan kepadamu senjata rohani supaya kamu menang sampai hari akhir. Luar biasa kan? Iya. Jadi istilahnya ya sebelum Yesus kembali kepada Bapa, jadi ini yang diberikan sebagai penguatan bagi para murid untuk melanjutkan kembali karya kasih mereka ya Romo. Iya. Maka kita bisa langsung masuk misalnya ke ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ada standar kasih yang diperintahkan adalah kasih Tuhan Yesus sendiri. Jadi dikatakan standarnya lebih tinggi daripada ajaran-ajaran kasih sebelumnya. Dalam perjanjian lama juga ada perintah-perintah untuk
mengasihi. Ya. Mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesama. Tapi sekarang standarnya lebih tinggi karena jelas plafonnya itu adalah kasih Yesus. Jadi bisa dibayangkan tantangan bagi komunitas pengharapan yang baru bahwa perintah saling mengasihi itu sudah diberikan standar, dan itu standarnya adalah kasih Yesus sendiri. Jadi pemahaman kita akan kasih Yesus pasti akan bertumbuh seiring dengan tingkat kedewasaan kita dalam mengikuti Yesus. Orang yang lebih dewasa dalam Kristus akan lebih mengerti mengenai dosa mereka, mengenai ketidakpantasan kita dan kasih Kristus, maka kita juga akan lebih mengerti tingginya standar kasih itu. Nah, dalam kitab Ulangan bab 6, kitab Imamat bab 9 juga ada yang mirip dengan perintah baru. Tapi yaitu tadi, perintah ini dikatakan baru karena standarnya baru dan dalam komunitas orang-orang baru, komunitas pengharapan yang terdiri dari orang-orang yang baru percaya dan meyakini Yesus Tuhan yang telah bangkit. Begitu, Sisi. Ini sungguh menarik ya Romo, karena memang perintah baru itu yang membuat satu hal yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya Romo. Iya, dan kita bisa merasakan ketika Yesus mengucapkan itu, sekaligus juga kita merasakan bagaimana Yesus memiliki kerinduan supaya para murid saling mengasihi terus-menerus. Pastilah, itu kan pesan perpisahan. Pasti Yesus punya harapan besar kepada kita semua, saya dan Anda para gembala baik dan murah hati, untuk terus-menerus saling mengasihi sehingga orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan karena kita saling mengasihi. Demikian Sisi. Ya. Dan sepertinya perintah baru ini yang memang diharapkan Yesus untuk terus-menerus dilakukan oleh pengikut Kristus dan juga untuk kita semua, walaupun sebenarnya ya tidak mudah juga ya Romo. Di tengah kita melaksanakan kehidupan dalam era-era sekarang ini, betul. Ya mungkin juga di dalam zamannya itu juga tidak mudah bagi para murid juga ya Romo. Iya. Nah, sekaligus menyambung dari bacaan-bacaan sebelumnya, berarti komunitas pengharapan yang kita petik sebagai refleksi rohani dari bacaan pertama dan kedua itu, komunitas ini harus bersendikan kasih dengan standar kasih Yesus sendiri. Jadi kalau boleh agak dikonkretkan, saya menyusun tiga ciri dari komunitas pengharapan. Apa itu Romo? Yang pertama, cirinya komunitas ini menjadi rumah pertumbuhan iman, harapan, dan kasih sebagai rumah bersama. Kedua, dalam komunitas itu pasti ada pengampunan. Dan ketiga, komunitas itu sendiri menjadi tanda kehadiran kasih Tuhan bagi orang lain. Kita mulai dari yang pertama, komunitas pengharapan yang bercirikan sebagai rumah pertumbuhan iman, harapan, dan kasih. Kita bisa pikirkan sambil merefleksikan bagaimana misalnya lingkungan kita di paroki, bagaimana keterlibatan dan kehadiran kita di kegiatan lingkungan, ataupun keterlibatan kita di komunitas kategorial. Bagi Anda yang mungkin karena kesibukan pekerjaan itu sulit terlibat di kegiatan lingkungan, pasti juga ada komunitas kategorial yang bisa dihidupi. Ada peristiwa kecil yang baru saya alami, bagaimana bahkan anak yang paling kecil pun bisa memberikan pengajaran tentang iman, harapan, dan kasih. Jadi pada hari Minggu yang lalu saya melayani Praneka Arti di sebuah kapel susteran. Nah, susteran ini punya karya sekolah. Dan yang menarik pada saat itu tidak seperti biasanya, misa hari Minggu di kapel susteran itu, semua petugas liturgi adalah anak-anak sekolah. Khususnya anak-anak TKA, itu berarti TK kecil ya, Sisi ya. TK kecil. Masih kecil-kecil itu Romo. Kecil-kecil. Dan saya ingat tuh bahwa saya juga pernah kecil dulu. Dan semua petugas liturginya loh, Sisi. Jadi mulai dari misinar, terus lektor, solis, dirigen, semua anak kecil. Luar biasa ya Romo, padahal TKA itu. TKA dan persis kebetulan minggu lalu kan hari Minggu panggilan ya, Sisi ya.
Jadi misionarnya itu oleh para suster dibikinkan yang putri baju suster, yang putra itu baju romo-romo. Jadi menarik sekali, ada 3 pasang cowok jadi misionar. Ya tentu saja kapel itu penuh, tidak seperti biasanya karena pasti yang ikut tidak hanya orang tuanya, tapi juga opa-omanya, mungkin juga tetangganya satu komplek diundang hadir supaya melihat anak kecil ini bertugas. Saya merasa anak-anak ini sungguh penuh dedikasi mereka. Anda bisa bayangkan anak kecil tuh bisa nyanyi Mazmur Tanggapan dengan lancar dan sangat pede mewartakan sabda Tuhan. Menarik ya Romo. Luar biasa. Dan saya menyiapkan khotbah jadi buyar semua. Karena terpesona dan terpana ya dengan ketulusan hati anak kecil, dan mereka tuh mengajarkan kita untuk, saya yakin mereka pasti mempersiapkan sungguh-sungguh, dan mungkin juga dari subuh udah bangun, dan mereka pasti sangat excited dan sangat ingin untuk cepat-cepat bertugas dan mengikuti misa. Anak-anak ini mengajarkan orangnya pada saya bahwa mereka pun bisa membuat sebuah komunitas menjadi lebih hidup. Mereka menjadi saksi yang, ayo kita harus excited nih ikut Ekaristi dan mengajak semua. Begitu sih. Iya, itu menjadi sumber inspirasi ya Romo. Iya. Luar biasa. Mungkin baik juga kalau Romo-Romo Paroki mulai memikirkan, coba di salah satu misa di hari Minggu, coba misalnya seluruh petugas liturginya anak-anak taman kanak-kanak, coba. Pasti akan ada suasana lain. Jadi tidak hanya disebut misa anak-anak, tapi juga petugas liturginya anak-anak. Iya, itu sungguh sangat menarik. Ya memang harus penuh dengan usaha ya Romo. Persiapan dan persiapan, usaha. Ya mungkin saja bisa diaktifkan karena di setiap paroki kan ada Bina Iman ya. Iya, Bina Iman, ada BIR, ada sekolah minggu. Dan pasti kan guru-guru pendamping, kakak pendamping sekolah minggu pasti akan siap kalau membuat itu. Jadi saya kira tidak hanya ketika misa anak Natal dan Paskah, tapi juga cobalah beberapa hari Minggu, beberapa dalam misa Minggu dibuat petugasnya. Begitu. Ya, masih terbayang ini, sungguh menarik. Sangat menarik. Itu contoh dari pengalaman yang saya alami untuk menggambarkan bahwa komunitas itu sebagai rumah pertumbuhan iman, harapan dan kasih. Pun anak yang paling kecil pun bisa menjadi guru buat kita untuk selalu rindu mengikuti Ekaristi dan mempersiapkan sebaik mungkin ikut Ekaristi. Baik, itu tadi sebagai contohnya untuk di poin yang pertama tadi ya Romo. Lalu untuk yang kedua ini mengenai bagaimana tentang pengampunan ya Romo. Iya, tentang pengampunan. Dalam komunitas, dalam persekutuan bisa jadi ada 1-2 orang yang mungkin merasa dikucilkan, disingkirkan. Tentu butuh kepekaan hati untuk berpihak dan membantu mereka ya. Mungkin kita selama ini dengan mudah misalnya menggosipkan salah satu keluarga di lingkungan kita karena situasi keluarganya begini, begitu, tapi kita tidak mengerti betul apa yang mereka alami. Atau mungkin dalam kita kalau punya komunitas-komunitas di medsos, media sosial, di WhatsApp grup kayak, di BBM grup kayak, mungkin ada 1-2 orang yang selalu kita bullying. Jadi sasaran terus jadi gitu ya. Jadi sasaran hinaan, celaan. Dan rasanya komunitas yang dewasa adalah komunitas yang mempunyai ruang untuk pengampunan, saling mengampuni satu sama lain. Dan saling juga mendorong satu sama lain untuk mengajak mengampuni dan memperhatikan orang tadi ya gitu. Persis. Ya Romo. Persis, karena komunitas ini adalah komunitas pengharapan yang belum semuanya kudus pasti, tapi menuju kekudusan. Dan dalam proses pengudusan itu kan kita bisa lalui dengan pengampunan, dengan ketulusan, mengasihi dan sebagainya. Iya, baik. Lalu di poin yang ketiga Romo tentang poin yang ketiga kehadiran. Persis seperti yang dikatakan Yesus kan, komunitas pengharapan ini bisa menjadi komunitas alternatif, komunitas yang memberikan garam dan terang dunia, yang isi dari komunitas itu adalah orang-orang yang misalnya orang yang jujur. Komunitas pengharapan menjadi komunitas yang
berisi orang-orang yang jujur, memberi kesaksian di tengah godaan korupsi zaman ini, godaan ketidaksetiaan zaman ini. Komunitas ini memberi kesaksian bahwa ini masih ada loh nilai kejujuran, kesetiaan, ketulusan yang bisa diperjuangkan. Dan saya yakin dengan ketulusan hati dan juga dengan doa-doa kita, komunitas kita sungguh bisa menjadi komunitas alternatif di tengah-tengah masyarakat, di tengah arus sekularisasi, arus hedonisme dalam masyarakat. Kita bisa memberi kesaksian yang lain. Dan yang lain itu dalam arti kesaksian nilai-nilai positif. Misalnya juga yang baru sedang semangat akhir-akhir ini dan baru akan di launching 1 Mei. Gerakan Rosario Merah Putih misalnya. Tapi itu benar-benar suatu hal yang sangat-sangat amazing gitu ya Romo. Persis. Iya, karena bisa berantai begitu persiapannya. Betul. Itu emang ide Bapak Uskup yang menurut saya luar biasa, brilian dan cemerlang. Dan ini kan jadi gerakan yang Cici ya. Coba sekarang kita ke ASMK, pasti orang-orang cari manik-manik kira. Jangan-jangan harganya naik Romo, khusus untuk merah dan putih. Kita ke toko manik-manik bisa ketemu sesama umat Katolik. Betul, mau bikin Rosario ya. Dan yang memang menariknya ya itu jadi bahan juga pembicaraan di grup-grup ibu-ibu gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang bagaimana yang lain-lain, tapi tentang bagaimana kapan ajarin saya bikin Rosario Merah Putih ini gitu. Dan itu kan salah satu contoh gerakan yang didorong Bapak Uskup. Kita tahu bahwa situasi masyarakat kita sekarang mulai luntur nilai kebangsaan. Maka ketika arah dasar Keuskupan Agung Jakarta punya prinsip amalkan Pancasila, konkretnya apa sih amalkan Pancasila ya? Salah satunya kembali ke nilai kebangsaan merah putih itu. Tidak hanya Rosarionya kan Sisi, tapi kan doa-doanya kan bagus ya. Betul. Tentang pahlawan, tentang nilai-nilai kebangsaan. Itu contoh bahwa kita bisa menjadi komunitas alternatif yang mau menyuarakan lagi nilai kebangsaan di atas segala perbedaan. Kita ingin bukan melawan, tetapi kita ingin mengembalikan lagi kesadaran bangsa, kesadaran kolektif bangsa kita bahwa negara ini negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas segala perbedaan. Kita diikat oleh satu Pancasila, tidak oleh salah satu agama atau salah satu golongan. Begitu sih. Dan ini sungguh menarik ya Romo. Jadi juga memberikan inspirasi dan juga gerakan untuk mengajak semua umat untuk bisa berperan aktif ya Romo ya. Melalui nanti ini sebentar lagi karena 1 Mei. Tinggal 1 Mei jadi tinggal 1 minggu lagi Romo. Ini sudah ke segala penjuru dan bahkan rekan-rekan yang beragama lain itu juga kagum ya. Dan mereka merasa oh iya ya, bisa juga ya doa menjadi poros dan semangat untuk mengangkat ingatan kolektif bangsa kita akan nasionalisme. Akan nasionalisme luar biasa. Ini. Dan yang menarik juga jadi setiap kumpul-kumpul arisan Romo bukannya ada sebuah kegiatan yang lebih berguna yaitu bisa sama-sama merangkai Rosario Merah Putih itu ya Romo. Bukan hanya bicara soal tasnya yang paling baru apa, koleksi yang paling baru apa gitu ya Romo. Jadi bagaimana saling bisa mengajarkan dan juga membuat bersama ya Romo. Dan masih ada 1 minggu dan waktunya juga belum terlambat untuk yang belum berkesempatan membuat ya. Silakan ke toko-toko batu dan manik-manik semoga masih ada merah putih dan utamanya tidak hanya ketika meronce tapi juga mendoakannya dengan bersama-sama kita akan menjadi komunitas pengharapan yang sekaligus jadi komunitas alternatif. Baik. Terima kasih Romo Adi. Begitu banyak inspirasi yang telah kita peroleh bersama para gembala baik dan murah hati. Namun sayang sekali waktu jua yang harus memisahkan perjumpaan kita. Dan untuk itu pada hari ini di Oase Rohani Katolik edisi hari Minggu, di mana merupakan minggu yang penuh dengan sukacita, kita bisa berkumpul bersama seluruh keluarga di tanggal 24 April 2016 ini melalui Pekan Paskah yang kelima. Dan akhir kata, Romo Diosesan Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam Oase Rohani
Katolik edisi berikutnya. Dan saat ini, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk berdoa penutup, kemudian kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Adi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. amin. Allah yang Maha Kasih, sebagaimana Engkau mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk mengasihi manusia secara total, demikian kami saat ini terus menghidupi perintah agung dari putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Kami bersyukur bahwa dengan pembaptisan, kami menjadi komunitas pengharapan. Berikanlah Roh Kudus-Mu dalam komunitas kami, ke dalam hati kami masing-masing, agar kami senantiasa dapat menjadi komunitas alternatif yang memberikan tanda dan kesaksian bahwa Engkau hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwa kasih-Mu tanpa batas. Semoga kami dapat senantiasa saling mengasihi, tidak hanya di dalam komunitas kami, tapi terutama mengasihi seluruh orang, seluruh pribadi, seluruh alam ciptaan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon rahmat-Mu agar kehadiran kami menjadi kehadiran yang penuh dengan kedamaian bagi orang lain. Dan supaya dengan itu orang lain juga semakin mengenal dan mengimani Engkau sebagai Allah yang Maha Rahim. Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami dan keluarga-keluarga kami dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami serahkan kepadamu seluruh doa, permohonan dan harapan kami. Kami yakin Kaulah Bapa yang baik, Bapa yang memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kini ya Bapa, kami menyatukan hati untuk mohon berkat-Mu. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga-keluarga dan komunitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan selamat merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan seluruh keluarga Anda. Kasih-Mu indah suci, kasih-Mu indah sejati, tiada kasih seperti kasih-Mu, Yesus, kekasihku. Manis, lembut, menjamah hatiku, Yesus, kekasihku. Kaulah sumber kasih itu, takkan pernah habis bagiku. Selalu baru setiap waktu mengalir indah. Kasih-Mu indah suci, kasih-Mu indah sejati, tiada kasih seperti kasih-Mu, Yesus, kekasih. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.